فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي rahimahullahu ta'ala al-hadis tsani wa sab'un ba'dal mi'ah wa alf 1172 an Aisyah radhiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza lam yusalli arba'an qabla dzuhur, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulunya jika beliau tidak mengerjakan sholat 4 rakaat sebelum zuhur, jelas bukan maksudnya sebelum waktu zuhur tapi sebelum sholat zuhur. Baik, shallahunna ba'daha, beliau mengerjakan sholat tadi setelahnya, yaitu sebagai apa? Sebagai bentuk qada, pembayaran atas yang terluputkan ini. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Hadis Tirmidzi ini bahkan Syekhuna Abu Amr mengatakan shahihun li ghairihi. Memang dia hasan untuk yang riwayat Imam Tirmidzi ini. Tetapi di dalam riwayat-riwayat yang lain itu ada penguat-penguat. Ada penguat hadis yang mursal yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan seterusnya. Maka kesimpulannya hadisnya boleh menjadi sahih, yaitu sahih li ghairi. Syekh Albani bahkan mensahihkan di dalam Sahih At-Tirmidzi. Tetapi dalam Dhaif Ibnu Majah beliau mendhaifkan. Ya memang perlu dikumpulkan penguat-penguat sehingga kesimpulan akhirnya tidak sahih li dzatih tetapi sahih li ghairi. Kesimpulannya adalah, dan ini adalah madhab Syafi'iyah, madhab Hanabilah dan madhab Malikiyah, yaitu boleh melakukan qada terhadap sholat-sholat sunnah yang terluputkan. Kalau tak salah dari kalangan Hanafiyah juga membolehkan, tetapi Hanafiyah mengatakan kalau di waktu yang terlarang tak boleh. Adapun 3 madhab yang lain membolehkan, dan itulah yang betul. Kalau yang di hadapan kita ini jelas tidak masalah, semuanya sepakat, yaitu yang tertinggal dari sholat qobliyah sebelum duhur, padahal dia sudah biasa qobliyah, cuma tahu-tahu ada udzur atau apa tertinggal, boleh dia mengqadanya setelah itu. Walaupun terjadi perselisihan masalah urut-urutannya, apakah sebelum mengerjakan, apakah mengqadanya adalah sebelum ba'diyah atau setelah ba'diyah. Ada yang mengatakan sebelum ba'diyah, kembali ke niatnya. Sholatnya bentuknya mungkin sama, tetapi niatnya adalah qobliyah. Nah, setelah qobliyah baru ba'diyah. Yang lain mengatakan ba'diyah dulu agar rotib, yaitu agar betul-betul berurutan dengan sholat wajibnya. Karena setelah sholat wajib memang ba'diyah, maka selesaikan dulu ba'diyahnya. Setelah itu baru mengqadha qobliyah yang tadi terluputkan. Ini tak masalah insya Allah. Sekedar sholat sunnah, bukan yang wajibnya. Dan ini termasuk dawatul asbab, yaitu sholat yang ada sebabnya, yaitu dipanggil dengan qadha'ul fa'itah, mengqadha apa yang terluputkan. Maka dia boleh dikerjakan untuk orang yang sudah biasa memiliki sholat sunnah tadi. Maka dia sekedar mengqadha. Bahkan boleh juga dikerjakan setelah asar, apabila kesempatannya baru muncul setelah itu, setelah selesai sholat asar mengqadha. Ini boleh menurut pendapat jumhur ulama, karena yang terlarang hanyalah sholat yang tidak memiliki sebab. Hadis ini menunjukkan betapa besarnya perhatian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap 4 rakaat sebelum duhur. Tapi hadis Ibni Umar menunjukkan Nabi juga sering sholat 2 rakaat saja yang sebelum duhur itu, menunjukkan tidak masalah 2 rakaat ke 4 rakaat. Kalau mampu 4 alhamdulillah, kalau hanya mampu 2 alhamdulillah, masih ada sholat sunnah yang dikerjakan. Ini bagus, pahalanya banyak. Dan hadis ini juga menunjukkan perhatian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada pemeliharaan sholat. Jadi bukan hanya mengerjakan itu kalau ada kesempatan, kalau tidak ada ya sudah dilewati, tidak. Bahkan kalaupun kesempatan tidak ada, maka beliau berusaha mengqadha.
Dan hadis ini juga menunjukkan bahwasanya mengqadha salat, membayar salat yang terluputkan itu bukan hanya salat wajib, salat sunnah juga boleh. Dan ini pendapat jumhur ulama minimalnya. Kalau tidak sampai ijma, maka minimalnya adalah pendapat jumhur. Jadi yang diqadha bukan hanya salat wajib, salat sunnah juga boleh diqadha. Sebagaimana qiyamul lail Nabi mengqadha, salat rawatib juga Nabi mengqadha. Dan itu sering dilakukan tatkala ada udzur dan semacamnya. Ya, udzur-udzur, mungkin ketiduran atau keletihan atau disibukkan oleh tamu yang pernah Nabi alami, boleh kemudian mengqadha ketika waktunya ada. Baik, selesai pembahasan terkait dengan masalah yang sunnah zuhur. Sekarang yang berikutnya al-babul mi'atan, bab ke-200, yaitu babul sunnatil asr, salat sunnah asar qobliyah tentunya ya. Al-hadisus salis wa sab'un ba'dal mi'ah wa alaf, 1173, an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Abul Hasan dan juga Abu Turab minal muhajirin as-sabiqin al-awwalin, juga khulafaur, dari kalangan khulafaur rasyidin, dari kalangan al-asyarah al-mubasysyirin lahum bil jannah, 10 yang diberi kabar gembira dan mereka adalah 10 yang terbaik. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli qabla al-asri 4 rakaat. Nah, cuma masalahnya ini ya, 4 rakaat sebelum asar. Bagaimana ini? Kalau hadis ini, kalau sahih, hadis ini menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa mengerjakan salat asar, salat sebelum asar itu 4 rakaat. Yafsilu bainahunna bit taslim alal malaikatil muqarrabin. Nah, ini memang aneh jadinya ya, yaitu memisahkan di antaranya dengan salam. Salam kepada siapa? Para malaikat yang didekatkan. Wa man tabi'ahum minal muslimina wal mu'minin, dan yang mengikuti mereka dari kalangan muslimin dan mukminin. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Tirmidzi mengatakan hasan. Tetapi yang betul hadis ini sangat lemah. Bahkan dikatakan oleh Syekhuna Abu Amr di sini mungkar. Justru riwayatnya adalah mungkar. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan juga Imam Ahmad dari jalur Abu Ishaq dari Asim bin Dhamrah dari Ali. Dan Imam Tirmidzi sendiri mengatakan, walaupun beliau mengatakan hasan, tetapi setelah itu beliau sendiri mengatakan dan diriwayatkan dari Abdullah ibnul Mubarak bahwasanya beliau melemahkan hadis ini. Tayyib. Kemudian Imam Tirmidzi mengatakan kelemahannya bagi kami wallahu alam adalah tidak diriwayatkan yang semisal ini dari Nabi, kecuali dari sanad ini dari Asim bin Dhamrah dari Ali. Tayyib. Kemudian Asim bin Dhamrah, kata Imam At-Tirmidzi, dia siqah menurut ahli ilmu. Ali ibnul Madini mengatakan, Yahya bin Sa'id al-Qattan mengatakan, Sufyan as-Sauri mengatakan, kami mengetahui keutamaan hadis Asim bin Dhamrah di atas hadis dari Al-Haris, yaitu Al-Haris Al-A'war. Haris Al-A'war banyak meriwayatkan dari Ali mungkarah dan palsu. Orang ini kadzab. Haris Al-A'war ini Syi'i yang kadzab. Syi'i sendiri banyak kadzabnya, jelas ya, banyak kadzibnya. Tapi ini Al-Haris ini sangat pendusta dia. Maka ya jelas hadisnya Asim lebih baik jelas daripada hadis Al-Haris. Tapi lebih baik bukan berarti jadi sahih tentunya. Kenapa? Hadis ini telah diingkari oleh sebagian hufaz, yaitu Imam Al-Jauzajani. Di dalam kitab Ahwalur Rijal beliau mengatakan hadis ini mungkar dari riwayat Asim bin Dhamrah. Kemudian hadis ini juga disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi di dalam biografi Asim di dalam Mizanul I'tidal. Dikatakan ini termasuk hadis yang diingkari oleh para ulama terhadap Asim, yaitu Asim keliru di dalam periwayatannya. Demikian pula Al-Imam Al-Baihaqi di dalam As-Sunanul Kubra menyatakan bahwasanya Asim bin Dhamrah itu menyendiri di dalam periwayatan hadis ini dari Ali, sedangkan Ibnul Mubarak melemahkannya. Sehingga Ibnul Mubarak
mencela Asim di dalam periwayatan hadis ini, yaitu Asim keliru di dalam periwayatan ini. Al-Imam Ibnul Qayyim, Al-Hafidh Ibnul Qayyim, beliau juga melemahkan hadis ini, mengatakan saya mendengar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengingkari hadis ini. Jadi memang kesimpulannya hadis ini mungkar. Dan beliau sangat menolak hadis ini. Iya, sangat aneh bagi orang yang memang hafal hadis dengan riwayat-riwayat sanadnya, dia akan mampu mengetahui ini tak betul, yang ini tak betul, bukan seperti itu riwayatnya, diingkari. Tayyib. Bahkan Syekhul Islam mengatakan ini palsu. Tayyib. Selesai dari Zadul Ma'ad. Kesimpulannya hadis ini mungkar, ya, walaupun Syekh Albani menhasankannya di dalam Sahih Sunan dan juga dalam Sahihah. Memang Asim ini dia boleh dihasankan asalnya, tetapi kalau para hufaz sudah mengatakan ini mungkar, tak betul, menunjukkan ini adalah kelemahan dari si Asim. Maka tak heran jika Imam Ibnu Ma'in mengatakan bahwa kullu asimin dhaif, walaupun ini pun berlebihan. Setiap Asim itu lemah. Yang betul, tidak semua Asim itu lemah. Asim bin Abi Nujud shaduq. Asim bin Sulaiman al-Ahwal siqah. Cuma kebanyakan yang lain dhaif. Nah, ini termasuk yang dia punya kelemahan-kelemahan, hanya saja karena riwayatnya banyak dia dihasankan. Nah, ternyata hadis yang ini termasuk dari kelemahan beliau, sehingga dikatakan mungkarah riwayat yang ini. Yang betul adalah apa? Ini hadis-hadis yang kuat dalam Bukhari Muslim sama sekali tidak menyebutkan adanya sholat rawatib di dalam sholat asar, di dalam masa asar. Hanya saja kita mendapatkan berdasarkan keumuman hadis apa itu? Baina kulli adzanaini shalah. Di antara setiap dua adzan itu ada sholat, menunjukkan boleh dan berpahala. Cuma tidak sampai apa? Sunnahnya muakkadah. Dia sunnahnya adalah ghairu muakkadah. Baik, sunnah ini tetapi tidak sampai muakkadah. Apalagi kalau sampai 4, ini diingkari oleh para hufaz seperti tadi itu. Sekarang kita masuk ke hadis yang berikutnya, al-haditsur rabi'u wa sab'un ba'dal mi'ah wa alf, 1174. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma 'anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala rahimallahu ra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Semoga Allah merahmati seseorang yang mengerjakan sholat 4 rakaat sebelum asar. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Kata Syekhuna Abu Amr yang betul adalah dhaif. Bukan hasan tetapi dhaif. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, juga Imam Ahmad, juga At-Tayalisi. Semuanya dari jalur Abu Dawud, At-Tayalisi, dari Muhammad bin Muslim bin Mihran, dari datuk dia dari Ibni Umar. Di dalam Musnad Abu Ya'la ada hadis itu juga, dan ada tambahan dari ayahnya. Dari ayahnya, dari datuknya, dari Ibni Umar. Muhammad bin Muslim ini, dia sebenarnya adalah Muhammad bin Ibrahim bin Muslim bin Mihran. Jadi langsung nisbatnya ke datuknya. Dia adalah muadzin Kufah. Dia shaduqun yukhti, menunjukkan ada sisi-sisi kelemahan. Shaduq sendiri menunjukkan ada sisi kelemahan, apalagi dikatakan yukhti. Tetapi riwayat dia ini berat kesalahannya. Sampai-sampai apa? Al-Fallas Amr bin Ali Al-Fallas, beliau ini adalah ahli ilal, ahli penyakit hadis di zaman salaf, mengatakan Abu Dawud atau Yalisi meriwayatkan dari Muhammad bin Muslim ini riwayat-riwayat yang mungkarah. Hadis ini termasuk yang diriwayatkan oleh At-Tayalisi tadi. Makanya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Adi dalam Al-Kamil, demikian pula Al-Hafidh Adz-Dzahabi dalam Mizanul I'tidal, menjadikan ini termasuk dari kemungkaran orang tadi, riwayat mungkar dari Muhammad bin Muslim bin Mihran itu. Hadis ini juga dihukumi punya penyakit yang samar-samar. Ya, dohirnya kan rawinya shaduqun yukhti, artinya bolehlah dihasankan. Tetapi ada penyakit yang tersembunyi, yaitu orang ini mendatangkan riwayat yang mungkarah. Nah, dikatakan ini berpenyakit oleh Al-Hafidh Abu Hatim
Ar-Razi sebagaimana dalam kitab Ilal, dan juga dilemahkan oleh Al-Hafidz Ibnul Qattan Al-Fasi dalam Bayanul Waham wal Iham. Disuruh lihat juga apa Zadul Ma'ad karya Al-Hafidz Ibnul Qayyim rahimahumullah. Kesimpulannya, hadis tersebut juga lemah, bahkan boleh jadi sampai lemah yang mungkaroh juga, karena sejumlah hufaz mengatakan mungkaroh. Kesimpulannya, untuk yang 4 rakaat sebelum asar ini hadisnya sangat lemah, maka cukup 2 rakaat berdasarkan dalil yang umum tadi. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.